pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan ya dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi turunan fungsi yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Dimana di sini kita akan bahas mengenai materi lanjutan dari turunan fungsi khusus, kemudian turunan hasil operasi fungsi. Untuk itu, sebelum belajar, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis, buku catatan maupun buku paket yang akan digunakan untuk belajar. Nah, untuk itu, yuk disimak pembahasan yang berkenaan dengan materi turunan fungsi lanjutan yang akan saya berikan berikut ini. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ya keempat dari turunan fungsi khusus ini yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Nah, kita ulang sedikit ya, bahas sedikit. Dimana keempat bagiannya ini, yang pertama terdiri dari jika fx sama dengan C-nya adalah konstanta, maka turunan dari fx-nya atau f aksen x-nya dia akan sama dengan 0. Kemudian jika fx sama dengan a dikalikan dengan x dengan a-nya adalah konstanta, maka f aksen x-nya atau turunan dari fx-nya dia sama dengan a. Kemudian jika fx sama dengan c dikalikan dengan gx, maka f aksen x-nya sama dengan c dikalikan dengan g aksen x. Begitu juga di bagian keempat, yaitu jika fx sama dengan x pangkat n dengan n-nya bilangan real, maka f aksen x-nya sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n-1. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya untuk rumus dari turunan fungsi khusus yang bagian 5 dan 6. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan untuk membahas di bagian 5 pada turunan fungsi khusus ya. Yang dimana pada bagian 5 ini yaitu berkenaan dengan turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n. Nah, turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n dengan ux-nya merupakan fungsi dalam x. Dan juga turunan dari ux ini adalah u aksen x. Jadi dapat kita peroleh rumus dari turunan fungsi fx atau f aksen x-nya adalah f aksen x sama dengan n dikalikan dengan ux pangkat n dikurang 1 dikalikan dengan u aksen x. Dengan n ini adalah merupakan bilangan real dan u aksen x ini merupakan turunan dari ux. Nah, di sini juga untuk turunan fungsi ini dia disebut dengan aturan rantai. Aturan rantai dapat digunakan dalam menentukan turunan fungsi komposisi. Nah, untuk memantapkan pemahaman anak-anak berkenaan dengan bagian 5 pada turunan fungsi khusus ini, maka saya lanjutkan untuk berlatih soal ya. Oke, baik anak-anak, langsung saja di sini saya sudah punya contoh soal. Pada contoh soal ini, anak-anak diminta untuk menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan akar pangkat 4 dari x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan turunan fungsi fx ini kita dapat menggunakan cara yang nomor 5 ya pada turunan fungsi khusus, yaitu dengan menggunakan aturan rantai. Nah, rumusnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi itu adalah jika kita sudah memiliki fx-nya sama dengan ux pangkat n, maka
untuk turunan dari fx-nya ini akan menjadi f aksen x-nya sama dengan n dikalikan dengan ux pangkat n dikurang 1 dikalikan dengan u aksen x. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas ya di sini. Yang pertama, kita sudah tahu ya bahwa untuk fungsi fx yang kita miliki itu adalah sama dengan akar pangkat 4 ya, dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Nah, jika anak-anak sudah memperoleh soal seperti ini bentuknya, maka dari itu ya anak-anak bisa langsung mengubah bentuk fx ini ya menjadi dengan menghilangkan bentuk akarnya, yaitu kita dengan menggunakan konsep eksponen dapat kita peroleh di sini x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1/4. Nah, agar mudah menghitungnya, maka bentuk akar pangkat ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya, sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1/4. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah rubah bentuk fx-nya menjadi seperti ini, ya, maka langsung saja di sini kita misalkan ya, karena kita punya tadi fx-nya sama dengan ux pangkat n ya, sedangkan kita pada soal ya, ini kan ux pangkat n ya, fx kita pada rumus itulah fx sama dengan ux pangkat n. Sedangkan pada soal kita punya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1/4. Maka dengan menggunakan rumus ini dapat kita misalkan di sini bahwa untuk x kuadrat tambah 2x dikurang 5 ini sebagai ux ya. Ini sebagai ux. Sedangkan 1/4 ini dia sebagai n. Nah, setelah anak-anak sudah misalkan seperti ini sesuai dengan rumusnya ya, maka dari itu selanjutnya karena ux-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5, maka langsung saja di sini kita tulis ya, ux-nya dia pada soal ini sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan ya turunan dari ux-nya atau u aksen x-nya. Nah, turunan dari u aksen x-nya di sini kita menggunakan rumus dari turunan fungsi khusus bagian 1 sampai 4 ya. Nah, langsung saja di sini anak-anak bisa lihat kembali bagian 1 sampai 4 pada turunan fungsi khusus ya. Di sini saya akan peroleh u aksen x-nya akan menjadi untuk x kuadrat ya, untuk x kuadrat turunannya itu dia menggunakan fungsi yang bagian keempat ya, yaitu yang fungsi pangkat, yaitu x pangkat n ya. Jika kita memiliki suatu fungsi yaitu x pangkat n, misalkan di sini ya, x pangkat n, maka dari itu turunan f aksen x-nya akan menjadi n kali x pangkat n dikurang 1. Nah, ini adalah rumus yang bagian keempat ya. Nah, kemudian dapat dengan mudah di sini kita peroleh turunan dari x kuadrat menjadi berapa? 2 ya. N-nya ini, N-nya di sini kan dia adalah 2 ya. X-nya sama. Berarti turunan dari x kuadrat itu akan sama dengan N, yaitu 2 kali x pangkat N-nya adalah 2 dikurang 1, yaitu 1. Atau sama dengan 2 kali x saja ya. Kemudian ditambahkan dengan 2x. Nah, 2x ini di sini dia menggunakan rumus bagian yang kedua ya. Yaitu jika kita memiliki fungsi fx-nya sama dengan a kali x ya, a kali x apabila a-nya merupakan konstanta, maka dapat dengan mudah kita tentukan f aksen x-nya akan sama dengan a atau akan sama dengan konstantanya itu sendiri. Maka dari itu di sini karena kita peroleh ditambah dengan 2x, 2-nya di sini pada rumus adalah a, maka turunannya ini adalah a, berarti langsung saja turunan dari 2x adalah 2. Nah, untuk negatif 5 ini turunannya bagaimana? Ya, kita ingat kembali kita dapat menggunakan turunan
pada bagian yang pertama, yaitu jika kita memiliki suatu fungsi f(x) sama dengan C adalah konstanta, maka turunannya atau f aksen x-nya dia akan sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau menurunkan atau mencari turunan dari konstanta, hasilnya sama dengan 0, maka ini kan ditambah dengan 0. Atau dengan kata lain, u aksen x-nya sama dengan 2x ditambah 2. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita tuliskan di sini ya untuk nilai n-nya. N-nya ini adalah sama dengan 1/4 ya. Jadi kita tuliskan n sama dengan 1/4. Jadi setelah kita sudah tentukan yang mana yang merupakan ux, u aksen x, dan n pada soal, maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai dari f aksen x-nya. Nah, selanjutnya dapat dengan mudah kita tentukan nilai dari f aksen x-nya, yaitu dengan rumus sama dengan n dikalikan dengan ux pangkat n dikurang 1 kali u aksen x. Dimana tadi kita sudah temukan ya nilai n, nilai ux-nya, dan nilai u aksen x-nya. Nah, kita langsung saja masukkan ke nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi pada rumus ini. N-nya tadi adalah 1/4 dikalikan dengan ux-nya adalah x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat n dikurang 1. N-nya adalah 1/4 dikurang 1. Kemudian dikalikan dengan u aksen x-nya adalah 2x ditambah 2. Selanjutnya kita dapat tentukan ya, ini dapat kita rubah menjadi 1/4 x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkatnya 1/4 dikurang 1 atau 1/4 dikurang 4/4 itu sama dengan negatif 3/4. Negatif 3/4. Ingat pangkatnya untuk ditulis agak ke atas ya. Kemudian dikalikan dengan 2x ditambah 2. Di sini supaya saya bisa peroleh bentuk yang lebih sederhana, maka 2x ditambah 2 ini saya keluarkan nilai 2-nya, yaitu x plus 1. Jadi 2 kali x plus 1. Ini kan sama juga dengan 2x plus 2. Tujuannya saya mengeluarkan karena saya mau kalikan dia dengan 1/4. Jadi nanti saya akan peroleh nilainya ini, saya coret dengan ini. Saya akan peroleh nilainya adalah 1/2. Kemudian dikalikan dengan x plus 1. Dan dikalikan dengan yang ini ya, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 pangkat negatif 3/4. Ingat, pangkatnya tulisnya agak ke atas ya. Jadi, untuk contoh soal ini kita peroleh nilai dari f aksen x-nya sama dengan setengah dikalikan dengan x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat negatif 3/4. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke bagian 6 pada turunan fungsi khusus, yaitu turunan fungsi komposisi. Nah, di sini kita andaikan y-nya sama dengan fu dan u-nya sama dengan gx merupakan fungsi komposisi, yaitu f dalam kurung gx sama dengan fogx atau f komposisi gx. Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di u sama dengan gx, maka FOG-nya atau F komposisi G-nya ini akan terdiferensialkan di X dan Y. Maksudnya dari terdiferensialkan itu adalah diturunkan terhadap gitu ya. Jadi jika G diturunkan terhadap X dan F diturunkan terhadap U sama dengan GX, maka FOG-nya diturunkan terhadap X dan Y. Nah, dengan menggunakan notasi Leibniz dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Maksudnya apa dari rumus ini? Nah, maksudnya adalah y-nya ini ya diturunkan terhadap x ya untuk dy per dx. Begitu juga untuk dy per du, y-nya diturunkan terhadap U dan juga du per dx itu U-nya diturunkan terhadap X.
Nah, mungkin menurut anak-anak agak rumit ya dari bahasanya. Nah, supaya anak-anak bisa lebih paham lagi berkenaan dengan bagian 6 dari turunan fungsi khusus, langsung saja kita latihan soal ya. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja untuk berlatih soal ya. Di soal ini saya menggunakan soal yang sama ya untuk contoh soal di bagian 5 turunan fungsi khusus ya. Jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan dua cara ya, baik itu cara dengan menggunakan aturan rantai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga dapat menggunakan cara turunan fungsi komposisi. Nah, yang dimana di sini anak-anak diminta untuk menentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar pangkat 4 dari x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Nah, rumus dari turunan fungsi komposisinya itu adalah dy per dx sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Maka langsung saja di sini ya, untuk soalnya saya tuliskan dulu ya, fx sama dengan akar pangkat 4 x kuadrat tambah 2x dikurang 5 ya, atau kita rubah bentuknya ya menjadi x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4. Oke, setelah kita sudah peroleh seperti ini ya untuk bentuk fx-nya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan rubah ya bentuk fungsi fx ini sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4 ini kita ubah yaitu menurut definisi dari suatu fungsi ya, bahwa untuk nilai fx ini dia kan akan sama dengan y begitu ya. Jadi di sini untuk bentuk dari fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4 akan saya ganti, yaitu dengan saya menyamakan fx ini sebagai y, yaitu sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4. Oke, jadi kita samakan fx-nya ini dengan y, itu kita ganti fx-nya dengan y, berarti sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4. Oke, jadi kita sudah dapat ya nilai y-nya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai u-nya pada soal ini. Nah, pada soal ini di sini kita akan memisalkan di mana u-nya ini sebagai x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Dalam hal ini u-nya ini adalah merupakan fungsi dalam x begitu ya. Jadi kita misalkan di sini u-nya adalah sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Nah, maka dari itu bentuk y sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4 ini dapat kita rubah bentuknya menjadi y sama dengan u pangkat 1 per 4 ya, karena kita sudah misalkan u-nya sebagai x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Nah, untuk menentukan u-nya pilih saja yang mana dari fungsi ini yang merupakan fungsi begitu ya. Kan fx ini sama dengan akar pangkat 4 dari x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Dalam hal ini x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat 1 per 4. Nah, yang merupakan fungsi dalam fx ini kan adalah x kuadrat tambah 2x dikurang 5 ya, yang mengandung nilai x. Nah, jadi ini aja langsung kita masukkan sebagai u. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, setelah kita sudah dapat nilai y-nya sama dengan u pangkat 1 per 4 dan nilai u-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5, maka selanjutnya dengan menggunakan rumus turunan fungsi komposisi ini kita akan menentukan, yang pertama kita akan cari nilai dy per du-nya dan kita akan cari nilai du per dx-nya. Maka dari itu setelah kita sudah peroleh kedua ini ya, kedua bagian ini, maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai dy per dx. Sebagai informasi, dy per dx ini adalah turunan y terhadap x. Dalam hal ini, ini adalah merupakan turunan, atau dalam hal ini dia merupakan f aksen x, ya kan? Jadi
turunan dari fungsi fx ini adalah f aksen x atau sama dengan dy per dx. Jadi dapat kita peroleh untuk setelah kita sudah peroleh dy per du dan du per dx-nya, maka dapat dengan mudah kita nanti temukan nilai f aksen x-nya. Nah, untuk menentukan dy per du-nya, maka kita fokus ke bagian ini ya, yaitu y sama dengan u pangkat 1 per 4. Dimana di sini y-nya diturunkan terhadap u ya, berarti di sini kita langsung saja untuk menurunkan u pangkat 1 per 4. Yaitu u pangkat 1 per 4 sama dengan 1 per 4 kali u pangkat 1 per 4 dikurang 1. Yaitu dengan menggunakan turunan fungsi khusus yang bagian 4 ya, ini ya. Jadi untuk dy terhadap du ini kita fokus ke bagian ini dengan menurunkan saja langsung u pangkat 1 per 4-nya. Jadi nanti kita akan peroleh hasilnya yaitu sama dengan 1 per 4 kali u pangkat negatif 3 per 4. Nah, ini adalah merupakan nilai dari dy per du-nya ya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari du terhadap dx ya. Nah, du terhadap dx. Du terhadap dx-nya kita fokus ke kotak yang ini ya, yaitu u sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Nah, kita turunkannya ini langsung saja anak-anak turunkan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 ini. Jadi kita turunkan turunan dari x kuadrat tambah 2x dikurang 5 ini sama dengan berapa? 2x ditambah 2. Jadi dapat kita peroleh du per dx-nya sama dengan 2x ditambah 2. Intinya dalam hal anak-anak mencari dy per du, yang anak-anak cari kotaknya itu ya, bagian yang ini yaitu dy dan u, yang mengandung y dan u. Jadi setelah kita sudah peroleh y sama dengan sebagai suatu fungsi u ya, maka kita langsung saja bisa menentukan dy per du-nya, begitu ya. U, ini langsung saja kita cari dy per du-nya. Begitu juga dengan du per dx, ini ux. Berarti langsung dengan mudah kita tentukan du per dx-nya dengan kita menurunkan fungsi x-nya ini, gitu ya. Jadi fungsi x kuadrat tambah 2x dikurang 5 ini kita turunkan, hasilnya 2x ditambah 2. Nah, baik anak-anak, setelah tadi sudah kita peroleh dy per du dan du per dx-nya, langsung saja kita cari nilai dy per dx-nya. Atau kita cari nilai f aksen x-nya ya, seperti ini. Yaitu f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan u pangkat negatif 3 per 4 ya, yang merupakan dy per du ya. Kita akan peroleh sama dengan 1 per 4 kali u pangkat negatif 3 per 4 dikalikan dengan du per dx-nya adalah 2x ditambah 2. Langkah selanjutnya kita mensubstitusi nilai u-nya ini, kita ganti dengan nilai u yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu nilai u-nya yang sudah kita tentukan sebelumnya adalah x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Jadi kita ganti supaya hasil dari f aksen x ini semuanya dalam bentuk variabel x ya, atau dalam artian tidak ada variabel lain selain variabel x. Jadi kita ganti ya, yaitu menjadi 1 per 4 dikalikan dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat negatif 3 per 4 dikali 2 kalikan dengan x plus 1. Nah, di sini saya langsung sederhanakan ya. 1 per 4-nya dikali 2 saya coret-coret, jadi saya peroleh sama dengan setengah. Dalam hal ini f aksen x-nya saya peroleh sama dengan setengah kali x plus 1 kali dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat negatif 3 per 4. Nah, hasilnya ini f aksen x-nya baik dengan menggunakan rumus turunan fungsi komposisi, baik dengan menggunakan rumus aturan rantai, jadi sama-sama hasil yang diperoleh sama dengan setengah kali x plus 1 kalikan dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 5 pangkat negatif 3 per 4. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan menentukan turunan ini menggunakan turunan fungsi komposisi?